Nah, halo. Jadi hari ini Ibu akan membahas terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari klasifikasi makhluk hidup ini kita bisa mengelompokkan dia itu masuk di makhluk hidup atau bukan berdasarkan dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi dari ciri-ciri makhluk hidup ini ada 7 ciri yang harus dimiliki dari suatu makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Nah, bernafas baik tumbuhan, hewan apapun itu dia harus menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Lalu makan dan minum dalam bentuk apapun. Lalu ada tumbuh dan berkembang. Lalu ada iritabilitas. Iritabilitas itu dia menanggapi rangsangan. Lalu ada bergerak baik aktif maupun pasif, dan ada ekskresi, yakni mengeluarkan zat sisa. Nah, menurut Whittaker dari klasifikasi makhluk hidup ini kita bagi dari yang sederhana sampai yang paling sempurna. Dia ada 5 kingdom, ada Monera, ada Protista, ada fungi, plante, dan animalia. Nah, kita ada ciri-ciri di sini. Yang buat bedakan semuanya dari jumlah sel. Dari jumlah sel. Kalau Monera dia itu uni. Maksudnya uni apa? Berarti dia hanya terdiri dari satu sel. Kalau Protista dia uni dan multi. Maksudnya apa? Berarti ada Protista yang terdiri dari satu sel dan ada Protista yang dia sudah banyak sel. Lalu fungi masih sama seperti Protista, ada uni dan ada multi. Lalu untuk plante sama seperti animalia, hanya ada multi. Ini juga hanya ada multi. Oke ya, di kamera jelaskan jelas. Lalu dilihat dari ada tidaknya membran inti. Jadi kalau membran inti itu gini, semisal ini suatu inti sel. Ini inti sel, Ibu arsir jadi hitam. Nah, ini ada sitoplasma. Jadi antara sel sama yang sitoplasmanya ini, kalau ada membran inti dia nggak kecampur jadi satu seperti ini. Berarti ini ada membrannya. Tapi kalau nggak ada membrannya dia kecampur jadi satu. Oke? Sederhananya seperti itu. Nah, untuk Monera dia itu masih belum punya membran inti, jadi bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti itu kita sebutnya dengan prokariotik. Sedangkan untuk Protista, fungi, plante, dan animalia semuanya sama, yakni eukariotik. Kebalik. Ini langsung Ibu tulis gini ya, EU. Nah, lalu kalau semisal dilihat dari bagaimanakah dia dalam membentuk makanan atau dalam bentuk dia makan, kalau Monera dia ada yang heterotrof dan ada yang autotrof. Jadi ini auto, hetero. Maksudnya apa? Kalau autotrof berarti dia bisa membuat makanannya sendiri. Kalau hetero dia berarti nggak bisa membuat makanannya sendiri. Oke ya. Lalu kalau protista dia ini juga sama. Ada yang auto dan ada yang hetero. Lalu kalau fungi gimana? Kalau fungi nggak ada yang auto, jadi dia khusus untuk hetero. Nah, kalau plante gimana? Kalau plante kebalikannya fungi, dia khusus autotrof. Jadi Ibu tulis auto, sedangkan untuk animalia dia hetero.
Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari pergerakannya, kalau dilihat dari pergerakannya, kalau Monera itu dia bergerak aktif tapi terbatas. Contohnya, dia kita taruh di suatu gelas, dia bisa bergerak-gerak tapi khusus di gelas itu saja, dia nggak bisa pindah-pindah langsung keluar gelas kemana, ke pantai, dia nggak bisa. Jadi aktif terbatas. Aktif ter Kalau protista gimana? Kalau protista ada yang aktif terbatas dan ada juga yang dia geraknya pasif. Kalau fungi itu hanya gerak pasif. Lalu kalau pelante itu juga hanya gerak pasif. Sedangkan yang ini aktif. Untuk animalia aktif. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Bentar, di kamera kok gak kelihatan. Kalau di Monera kita langsung Ibu sebutkan aja ya, ditulis nggak cukup papanya. Kalau Monera kita ada bakteri dan ganggang hijau biru atau yang biasanya disebut dengan cyanobacter. Oke, ada cyanobacter. Terus kalau yang di sini untuk protista yang mirip hewan, dia ada protozoa. Sedangkan untuk yang protista mirip tumbuhan, dia ada ganggang atau alga. Nah, ganggangnya juga banyak macamnya. Ada ganggang coklat, ada ganggang hijau, ada ganggang merah, seperti itu. Lalu kalau fungi, jamur, ini macamnya banyak. Ada yang dia funginya uniseluler, contohnya itu ada hammer atau ragi yang biasanya buat bikin kue atau di vermipan itu masuknya di fungi. Jadi satu sel. Lalu ada juga kapang contohnya ada di Aspergillus wentii yang bisa dibuat kecap seperti itu, masuk di fungi. Lalu kalau fungi yang mau besar yang biasanya kita pakai buat crispy, jamur tiram, masuknya juga di fungi. Lalu untuk plante gampang, nanti plante habis ini Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, plante ini contohnya ada juga kayak mangga, pohon mangga, ada pohon sirsat, lalu ada pakis haji, lalu untuk animalia semua udah tahu kan, ada kelinci, kucing dan sebagainya. Ini untuk part 1, untuk part 2 Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang plante. Silakan dicatat.